Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kebetulan lagi nongkrong nih di sebuah kafe terpencil di Sukmajaya bersama dengan Duta Genre dari Sukmajaya. Ini dia, Sofwa. Asik, Duta Genre Kota Depok juara 1. Mantap. Halo teman-teman semua, salam kenal. Salam kenal semuanya. Ini ada Sofwa dan juga kenalin, gua Sidki. Nggak tahu sebagai apa, pokoknya di sini sebagai host aja, oke? Ya, jadi gimana, Sofwa ini hari-harinya? Tadi kita habis ngopi-ngopi nongkrong-nongkrong ya? Iya benar-benar, seru sih akhir-akhir ini. Oke. Tapi mungkin para nanti nih yang nonton-nonton nih penasaran, Sofwa itu backgroundnya apa sih? Bukan backgroundnya nih ya, bukan ya? Backgroundnya apa sih? Kayak dari berapa bersaudara atau rumahnya di mana? Mungkin ada yang mau tahu gitu kan? Oh, oke. Oke, halo semuanya. Jadi aku Sofwa, aku domisili di Sukmajaya, Kota Depok. Dan saat ini aku jadi mahasiswa hubungan internasional di UPN Veteran Jakarta. Gitu Ki. Kalau Sidki sendiri gimana nih Ki? Oh iya. Jadi kalau aku sendiri, aku sekarang aku nama panjangku, nama lengkap Musyafa Sidki Mamuddin. Aku mahasiswa semester 1 di STPHBK. Wah, apa tuh Kak? Apa tuh? STPHBK ya. STPHBK itu adalah sekolah teknik, sekolah tinggi pendidikan holistik berbasis karakter kayak gitu di Tapos. Masih di Depok ya Kak berarti? Masih di Depok, masih di Depok. Okay. Gitu. Nah ini kan mungkin pada penasaran juga nih Kak Sofwa. Kan Kak Sofwa itu dari genre ya, juara betul. 1, bener? Ya, tahun berapa? Tahun 2024. Tahun 2024, oke. Nah sebagai genre itu mungkin Kak Sofwa bisa kenalin apa sih sebenarnya genre? Mungkin banyak yang belum tahu genre itu apa sih genre. Oh, iya. Terus kayaknya kalau nggak salah ada tuh salam-salamnya gitu. Iya, Mungkin bisa diajarin juga tuh. Bener banget Kak Sidki, seru banget sih. Oke. Jadi teman-teman banyak banget nih yang ngomongin tentang genre, tapi banyak juga temen aku yang nggak tahu apa sih itu genre. Betul. So kalau kita nggak kenal maka Kenalan. kenal maka ta'aruf nih teman-teman. Ya, kenalan. betul. Ta'aruf tuh kenalan ya. Betul. Jadi, genre itu adalah program dari BKKBN nih Kak. Oh iya. Nah, program ini tuh dikhususkan untuk remaja. Jadi menyasar remaja supaya mereka tuh bisa merencanakan kehidupannya buat kedepannya. Soalnya kan kalau dilihat nih sekarang ya, banyak banget kenakalan remaja kayak seks pranikah. Terus akhirnya mereka mengalami pernikahan dini. Terus juga banyak banget remaja yang konsumsi narkoba. Bener gak Kak Sidki? Nah, maka dari itu genre hadirlah buat menghindari permasalahan ini. Yang namanya kalau di genre itu kita kenal dengan triad KRR, Kak Sidki. KRR apa tuh Kak Sofwa? Nah, jadi triad KRR ini adalah 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, itu tuh terdiri dari pernikahan dini, seks pranikah, sama nafsa nih teman-teman. Nah, triad KRR ini juga tercantum dalam salam kita. Jadi benar kata Kak Sidki, kalau kita ini punya salam genre. Jadi begini simbolnya. Oke, gini. Ya, jadi kayak gini, tapi bukan pilih nomor 3, bukan. Ya, bukan. Salam apa nih namanya? Ini salam genre Salam namanya. genre. Nah, ini adalah gambaran dari triad KRR. Ini 0 menggambarkan kita 0 atau menghindari masalah ini. Nah, triad KRR yang 3 ini adalah 3 masalah tadi nih teman-teman. Makanya kalau salam genre kita selalu gayanya kayak gini. Oke, gini. Nah, ini 3 ini yang pertama tadi apa? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Yang kedua? Seks pranikah. Pranikah. Yang 3? Nafsa. Oke, nafsa tadi apa? Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, gitu. ini berarti mengenolkan ya bahasanya, mengenolkan semua ini. Bener. Terus ada lagi nggak? Selain salam genre tuh kayak ada jargon-jargonnya nggak sih? Ada. Kita punya jargon lain. Ada kayak gini teman-teman mungkin tahu sarangnya? Oh, sarangnya kayak gini. I love you gitu ya. Ini kita juga pakai di BKKBN sebagai simbol berencana itu keren Kak. Oke. Jadi kita harus punya remaja, kita harus jadi remaja yang punya planning nih. Biar kita tuh punya tujuan hidup lah setidaknya. Kita bisa jadi remaja yang bermakna. Terus selain itu kita juga punya jargon. Kalau di genre Indonesia itu artinya yang muda yang berencana. Oh, yang muda yang berencana, tapi kayak gini berarti ya? Iya. Yang muda yang berencana, oke. Terus kalau di genre Depok itu ada rencana lain wacana. Oke. Gini berarti ya? Gitu. Rencananya gimana? Rencananya gini, apa rencana? Lupa nih dikit. Rencana lain wacana. Oke. Kakak sering banget ya Kak, kita rencana doang nih, planning Iya, doang, betul. tapi cuma ide doang, gak ada Betul. actionnya gitu. Keren sih makanya. keren jargonnya. Kita mau cari tahu nih siapa yang buat. Iya, berarti ini dari jargon itu juga mengajarkan bahwa ya di genre itu bukan hanya rencana-rencana saja, benar. bukan hanya wacana-wacana saja, tapi ini rencana lain wacana. Berarti betul. rencana yang terselenggara gitu ya berarti. Betul Kak. Oke. Nah,
kalau misalnya kan tadi kan kita udah ngebahas nih kayak genre itu apa, tadi kan ada bahkan salam-salamnya, jargon-jargonnya. Nah mungkin bisa dikasih tahu juga nih kehidupan seorang Sofwah gitu kan sebagai juara 1 duta genre Kota Depok gitu kan. Nah kehidupan di genre itu kayak gimana sih? Kayak gimana circle-nya atau apakah ada circle ataukah kita bisa gimana, mungkin kita banyak yang penasaran nih. Oke, menarik banget sih pertanyaannya Kak Sidki sebagai bagian dari Kecamatan Cimanggis ini. Oh iya. Jadi di genre itu menarik banget teman-teman. So as genre ambassador of Depok City tahun 2024, aku merasakan banyak banget perubahan dalam hidupku. Salah satunya adalah aku diajarin untuk menjadi remaja yang punya pola hidup bersih dan sehat nih Kak Sidki. Jadi aku diajarin untuk bangun pagi, terus makannya juga diatur, terus sampai aku belajar untuk mencegah stunting sejak dini nih, sejak remaja. Tapi ternyata Kak Sidki tahu gak sih kalau kita tuh sebagai remaja punya banyak banget andil loh yang bisa kita lakuin. Enggak tuh. Kayaknya apa sih yang perlu dilakuin? Banyak kayak banget, mungkin Kak. banyak ya remaja-remaja di sini kan. Kayak mereka pada hari-harinya apa sih anak sekarang? Ya scroll TikTok, ya. Rebahan segala macem. Tapi aku yakin anak-anak Depok pada nggak kayak gitu sih. Ya benar, benar banget nih Kak. Nah jadi teman-teman setelah aku masuk genre, aku menyadari bahwa ternyata remaja juga punya power loh. Kita tuh nggak cuma harus diatur, nggak cuma harus ngikut kata orang yang lebih dewasa, tapi kita ternyata juga punya kekuatan dari ide yang kita realisasikan nih Kak. Nah salah satunya, mungkin teman-teman siapa yang tahu di sini makan bergizi gratis? Oh iya, programnya presiden kita. Ya, programnya presiden kita dari anak SD sampai anak SMA ya Kak ya. Itu semuanya makan bergizi gratis. Nah, itu tujuannya buat apa sih Kak Sidki? Buat apa tuh? Nah, jadi makan program bergizi gratis itu adalah tujuannya kita untuk mencegah dari stunting nih Kak. Oh, gitu. Jadi ada korelasinya berarti ya? Ada korelasinya. Nah, mungkin teman-teman remaja juga masih belum awam ya. Stunting itu apa sih? Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak yang nantinya bisa mengganggu pertumbuhan fisik maupun kognitifnya nih Kak. Nah makanya kita nggak mau nih stunting itu makin naik atau terjadi lagi sama teman-teman kita atau saudara kita yang lain. Nah ternyata kita bisa loh mencegah sedari remaja. Kayak contohnya buat remaja putri, kita minum TTD secara rutin. TTD apa tuh Kak? TTD itu tablet tambah darah Kak. Itu obat atau bukan? Bukan. Jadi TTD itu bukan obat ya teman-teman. Jadi TTD itu seperti suplemen ya, tapi dia bukan obat. Dia aman untuk dikonsumsi seminggu sekali dan ini bisa menghindarkan kita dari anemia. Oke. Tapi aku mau ngulik dikit nih Kak. Apa? Banyak teman-temanku di sekolah SD, SMP, SMA, mereka udah dikasih TTD. Terus mereka kayak malas aja konsumsinya. Alasan bermacam-macam Kak. Entah itu ada yang nggak bisa nelennya lah, ada yang udah dikasih banyak tapi nggak mau minum lah. Menurut dari Kak Sofwa nih, kira-kira ada ngasih tips-tips biar ini remaja putri, kan khususnya remaja putri kan, Iya, kalau TTD benar. kan, karena remaja putri kan dia yang kalau nggak salah yang aku tahu ya, itu kan mereka ada haidnya Iya, kan, benar. kan menstruasi tiap berapa sebulan ya? Ya, sebulan sekali. Sebulan sekali kan ada darah-darah yang keluar dan itu perlu ditambahkan lagi darahnya, benar. biar apa kadar hemoglobin darahnya juga stabil gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Kak Sofwa sendiri untuk kayak biar anak-anak remaja putri di Kota Depok khususnya bisa minum tablet tambah darah secara rajin gitu kan? Dan kira-kira gimana sih kasih kata-katanya dong Kak? Asik. Biar mereka tuh pengen gitu, biar mereka tahu pentingnya tablet tambah darah bagi anak-anak remaja putri gitu kan? Bagus banget sih Kak, jujur. Aku pertama kali ngedenger podcast sebagus ini dari Kak Sidki. Wah, keren banget. Nah, jadi bener banget nih Kak Sidki. Banyak banget nih teman-teman yang udah dikasih TTD tapi nggak diminum. Pun ketika aku di SMA, teman-temanku juga nggak minum Kak. Karena pertama kita nggak tahu nih fungsi TTD itu buat apa. Dan kedua, katanya rasa TTD itu agak amis ya. Tapi nggak usah. Iya, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus tahu nih konsumsi TTD itu buat apa sih. Nah, jadi TTD ini biar mengurangi kita atau mengurangi resiko dari anemia. Karena kalau teman-teman perempuan nanti anemia, nantinya akan mengalami 5L. Apa tuh? Lemah, letih, lesu, lalai, dan lunglai. Oh, nggak ada lemper. Iya, nggak ada lemper. Nggak ada lontong juga Kak. Lemper, lontong gitu kan. Benar. Nantinya kalau teman-teman anemia itu bisa keganggu fokusnya Kak. Jadi nggak maksimal buat belajarnya. Belajarnya jadi nggak maksimal ya. Itu banyak orang. Pokoknya nanti penurunan fokus otaknya tuh wah
berasa banget sih. Dan terus buat rasa amisnya dari TTD itu gimana? Nah nggak usah perlu khawatir teman-teman, karena untuk sekarang kita udah ada formulasi baru nih Kak. Jadi udah nggak ada rasa amisnya. Dan kalau teman-teman yang mungkin masih harus adaptasi sama rasa TTD, aku sarankan untuk minumnya di malam hari sebelum tidur. Gitu Kak. Jadi misal buat rutin nih, aku minum setiap malam Jumat. Oh ya udah, sebelum tidur di malam Jumat berarti aku minum itu. Dan teman-teman, gimana sih cara kita bisa yakin atau kita mau nih biar kita rutin minum TTD? Teman-teman harus ingat kalau TTD itu, minum TTD secara rutin adalah investasi masa depan kita untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya bisnis tapi gitu juga. Investasi. Kenapa sih bisa aku bilang investasi Kak? Karena nih kita sebagai perempuan yang nantinya kita akan menjadi calon ibu nih teman-teman semua. Nah, apakah teman-teman mau melahirkan anak yang cacat, anak yang stunting? Tentunya enggak dong. Kita mau punya keturunan yang sehat dan berkualitas juga. Nah, kalau teman-teman mau mulai dari sekarang, TTD lah menjadi investasi kita untuk rutin nih dari sekarang. Kita nggak anemia, jadi nanti anaknya nggak stunting juga teman-teman. Oke. Nah, tapi ngomongin soal TTD nih, kan tadi udah dijelasin ya banyak kalau misalnya TTD itu kayak gini bahkan tadi udah dikasih tips and triknya. Tapi TTD itu sebenarnya minumnya berapa kali sehari sih? Sehari sekali atau seminggu sekali? Tidak ada sehari jadwalnya sekali. nggak sih gitu? Kalau TTD secara rutin itu diminumnya seminggu sekali aja Kak. Itu udah cukup. Untuk jadwalnya boleh teman-teman yang mengatur sok enaknya gimana gitu. Kalau dari aku sih rekomendasinya malam. Nah berarti emang itu, ingat berarti TTD itu adalah sebuah investasi masa depan. Jadi kan kalian nih remaja-remaja putri ntar bakal jadi calon ibu dari anak-anak kita. Oh bukan, calon ibu dari anak-anak kalian gitu ya. Jadi nanti kalian harus investasi itu, bagus. Terutama ya kan kalian juga ntar kan nggak mau gitu kan ntar lahir anaknya entah itu tadi maaf ya cacat atau stunting segala macam kan. Apalagi kita pengen ini kan jargon kita di Indonesia kan 2045 generasi emas gitu kan, Indonesia emas. Dan bagaimana cara kita bisa menghasilkan generasi emas tapi ya anak-anak atau remaja putrinya itu nggak mau minum TTD dan nggak mau investasi buat dirinya di masa depan kayak gitu. Karena investasi itu bukan hanya soal duit, investasi bukan hanya soal pikiran, tapi investasi juga soal badan, tubuh kita juga harus diinvestasikan kayak gitu. Benar banget Kak. Keren banget. Oke, terus Kak Sofa ada gak sih kayak selama jadi duta nih, perasaan Kak Sofa jadi duta tuh gimana sih? Kan banyak orang mungkin lihat, wih duta keren banget ini, ada di depan semuanya, bukan lengkap apa, kayak dilihat semuanya gitu kan, menjadi inspirasi, menjadi influence bagi orang lain. Nah kira-kira dari sosok duta sendiri nih, kira-kira gimana sih perasaannya sebagai menjadi duta gitu? Oke, menarik banget sih Kak Sidki. Nah untuk menjadi duta ini aku teringat sama kata-kata Ibu Dia. Jadi Ibu Dia ini adalah orang dinasku. Jadi beliau adalah pembinaku juga. Nah Bu Dia tuh bilang gini, seorang duta itu bukan yang cuma bisa lenggak-lenggok atau cuma bisa show off gitu loh di tengah-tengah, tapi seorang duta adalah ia yang emang punya ketulusan buat mengemban amanah. Menjadi duta itu adalah sebagai orang yang bisa mendengar, orang yang bisa menjadi teladan bagi remaja-remaja di sekitarnya. Dan itu yang aku pegang prinsipnya sampai sekarang. Kalau aku pakai selempang atau nggak pakai selempang pun, aku tetap mengemban amanah menjadi duta gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya aku mau menjadi teladan yang baik buat teman-teman remaja aku. Kan nggak harus ya Kak kita tuh menjadi duta harus terlihat tuh, enggak. Tapi gimana sih caranya kita memasukkan itu dalam diri kita sendiri gitu Kak. Berarti duta itu bukan cuma sebagai ajang pamer, bukan sebatas ajang perlombaan, tapi duta itu juga sampai merubah gaya hidup itu ya. Benar banget Kak, benar. Jadi duta itu bisa dibilang ya sebagai gaya hidupnya gitu kan. Jadi kalau misalnya udah jadi duta ya dirinya adalah sebagai agent of change gitu kan. Benar banget kata orang-orang gitu kan. Terus juga ngerubah juga kehidupan dia yang tadinya mungkin ya mageran gitu kan, jadi nggak mager. Sesimpel itu kan. Sampai nanti bisa menginfluence orang lain. Karena ya ada pepatah, kata-kata pepatah kawanku gitu kan. Ada pepatah mengatakan kan, jadi kalau misalnya kamu pengen bermanfaat, ya bermanfaatlah bagi orang lain. Benar. Gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya emang kamu nih udah bisa dengan diri kamu sendiri udah oke gitu kan. Nah menurutku kalau dari pandanganku, duta itu adalah orang yang dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lain, dia bisa menginfluence orang lain karena dia udah bisa menginfluence dirinya sendiri. Karena ya kalau misalnya orang itu udah bisa menginfluence orang lain,
ya sejatinya dia juga sudah bisa menginvest diri dia sendiri. Jadi jangan sampai dia ngomong gini-gini ke orang lain tapi dirinya sendiri nggak ngelakuin kayak gitu. Bener banget Kak. Oke. Ada lagi mau tambahin? Dan bener ya Kak, kata Kak Sidki tadi kalau khairun nas anfa'uhum linnas. Oh iya, ada. Itu dalilnya lupa. Iya, itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, teman-teman. Dan nggak harus jadi duta sih, tapi gimana caranya kita bisa nih menyelesaikan diri sendiri kita dulu dan bisa memberikan dampak lah selagi kita masih hidup. Karena aku percaya nih teman-teman, setiap manusia yang diciptakan itu pasti punya value-nya masing-masing Kak. Nah, gimana caranya kita bisa mengoptimalkan value itu? Dan ini juga yang bisa jadi amal jariah kita Kak buat kedepannya. Betul banget. Nah terus tapi kalau dari Kak Sofwa sendiri ada nggak sih kayak kan tadi udah dikasih tahu nih, oh duta itu seperti ini, duta itu seperti itu. Tapi kalau dari Kak Sofwa sendiri udah punya planning ke depan atau program ke depan sebagai duta? Kan duta itu kan ada jargonnya nggak sih? Kalau duta itu apa? Menjabat setahun. Oh iya, menjabat setahun menginspirasi selamanya. Menjabat setahun menginspirasi selamanya. Jadi ada nggak sih Kak Sofwa udah planning belum nih untuk jenjang berikutnya gitu kan? Ada program untuk kedepannya mau gimanain sih nih dari Duta Genre atau dari Kak Sofwa sendiri sebagai Duta Genre Kota Depok? Oke, good question nih Kak Sidki. Jadi di Depok ini ketika aku melihat teman-temanku dan aku menerima banyak laporan atau curhatan dari mereka, ternyata banyak banget Kak masalahnya. Tapi yang aku concern adalah masalah tentang kesehatan reproduksi yang berhubungan sama pelecehan seksual atau kekerasan seksual lainnya. Nah teman-teman, masalahnya sekarang adalah kita masih menganggap hal ini sebagai tabu nih Kak, sebagai aib buat kita. Jadi kita nggak berani untuk cerita ke siapa-siapa termasuk teman kita. Nah tapi aku sangat menghormati orang-orang yang punya keberanian untuk cerita sama teman yang lain. Sehingga dari sinilah kita bisa menjadikan itu sebagai solusi. Nah makanya aku mau membawakan jawaban nih buat teman-teman semua terkait program tentang kesehatan reproduksi. Karena Kak Sidki kita nggak semuanya dapat informasi yang cukup tentang itu ya Kak. Dan aku, banyak yang belum dapat soalnya. Ya dan aku pun merasakan remaja putri mereka belum tahu gimana caranya menghadapi siklus menstruasi. Kemudian remaja putra banyak juga ternyata yang kena terkait jadi korban juga Kak, dan mereka nggak berani cerita. Tapi ternyata setelah aku riset nih berdasarkan data teman-teman, banyak banget justru laporan tuh yang masuk dari korban laki-laki Kak, dibanding sama korban perempuan. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka tuh stigma kita, stereotip kita adalah laki-laki itu nggak boleh lemah, jadi mereka harus melawan. Boys don't cry. Iya betul, boys don't cry. Padahal laki-laki juga bisa jadi korban ya Kak. I feel you bro. Nah, korban itu juga tidak memandang gender guys. Jadi untuk kamu laki-laki maupun perempuan, kita punya kok, setidaknya kita bisa cerita sama teman kita. Biar nanti kita bisa bawa solusinya. Nah aku pun juga concern nih Kak, ternyata Depok yang merupakan bagian dari Jawa Barat termasuk provinsi dengan kasus tertinggi terkait korban kekerasan seksual di Indonesia. Berarti masih ada korban-korbannya ya? Masih banyak Kak, apalagi terkait perkembangan teknologi. Sekarang nggak harus secara fisik loh Kak, banyak banget berbasis elektronik dan itu adalah kasus tertinggi dari media elektronik. Kayak misal kita banyak banget nih nemuin teman kita dikirimin sama link-link video yang tidak senonoh. Terus banyak banget teman kita yang di spam nih Kak, karena satu dan lain hal. Itu sih Kak yang ngebuat aku, oh kayaknya emang ini harus segera diselesaikan gitu Kak Sidki. Kalau dari Kak Sidki pernah nggak sih nemuin kasus kayak gini? Kasus-kasus ini ya? Ada sih, apalagi kan ya kalau di cowok gitu kan. Sebenarnya bukan cuma boys don't cry nih, tapi boys don't talk. Kayak ya udah cowok tuh nggak cerita, cowok tuh nggak boleh cerita, cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh wah gitu loh, sedih jadinya. Tapi intinya buat kalian teman-teman cowok di luar sana, kalau emang kalian butuh cerita. Oh betul banget. Kalau kalian nggak bisa cerita di tempat orang lain gitu kan, atau nggak bisa cerita ke orang, ceritalah ke Tuhan. Kalau yang Islam cerita ketika lagi sujud gitu kan, sambil nangis nggak apa-apa gitu kan. Kalau mungkin yang non muslim bisa misalnya di gereja gitu cerita, nggak apa, karena kadang tuh kita perlu meluapkan cerita-cerita kita itu agar kita bisa ya stress release-nya juga itu kan keluar ininya, biar lebih bagus lagi, lebih lega lagi gitu kan. Karena kalau enggak wah parah, ntar bisa gimana. Karena ada tuh waktu itu aku sempat ngelihat boxing, mungkin teman-teman juga ada tuh boxing, orang boxing MMA atau apa tuh ya, dia pernah bilang kayak gini, aku lebih mending
temanku, sahabatku itu nangis di pundakku daripada aku nangis di pemakaman dia. Aku mending ngelihat dia nangis di sampingku daripada aku ngelihat dia tuh udah di pemakaman dan aku nangis untuk dia. Kayak gitu. Jadi ya kalau cowok ya mending ya kalau emang butuh nangis dan nggak mau dilihat ya udah nggak usah lihat gitu. Tapi ya tetap laki-laki itu butuh someone to talk sih, harus ada orang buat cerita. Mau itu perempuan mau itu laki-laki, yang penting harus ada teman cerita gitu. Nangis itu bukan berarti lemah ya Kak Sidki ya. Itu kita sebagai manusia kita wajar banget kok. Betul. Itu juga bagian dari emosi ya Kak ya, nangis itu. Sama ini juga, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin insecure, terus juga merasa nggak pede gitu kan, ngerasa gagal mulu segala macam, nggak apa teman-teman. Itu perasaan insecure itu wajar banget. Kenapa? Karena rasa takut, insecure dan lain itu dibutuhkan untuk bertumbuh. Betul banget Kak, setuju. Karena kadang kalau misalnya kita nggak punya rasa takut, kita malah kayak orangnya, ya udah gue nggak takut apa-apa, gue nggak butuh apa-apa. Akhirnya dia nggak bertumbuh untuk menjadi lebih kuat. Bahkan juga dalam teori Dunning-Kruger effect itu menjelaskan bahwa, tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih kayak kenapa orang bodoh itu terlihat lebih percaya diri? Kenapa tuh Kak? Jadi orang bodoh terlihat lebih percaya diri karena dia lebih nggak aware dengan dirinya, gitu. Sedangkan orang yang pintar, emang beneran pintar gitu, emang beneran cerdas, itu dia lebih aware sama diri sendiri. Jadi dia bisa memikirkan, karena semakin orang bodoh, semakin dia merasa tahu segalanya. Iya benar banget Kak. Tapi semakin orang pintar, semakin dia ngerasa dia nggak tahu apa-apa. Iya benar. Karena orang pintar adalah orang yang tahu bahwa di atas langit masih ada langit, tapi orang bodoh hanya tahu bahwa dirinya lah langitnya itu. Itu kata-kata menarik hari ini. Keren banget Kak, kita udah dapet kata-kata hari ini. Mantap. Tapi kalau program-program kayak kesehatan gitu Kak Sofo ada nggak sih? Kesehatan apa Kak? Kayak kesehatan apa, reproduksi atau kesehatan masyarakat gitu ada nggak sih? Ada Kak, kalau dari kesehatan masyarakat sendiri kita punya namanya Ini Genting. Oh Ini Genting. Ya, implementasi nyata Genre Indonesia bebas stunting. Jadi di situ kita ngeliat nih remaja gimana sih caranya biar remaja ini makan sesuai dengan gizi seimbang Kak. Betul. Jadi kan banyak banget remaja juga yang kita tuh ngajarin dia juga kemarin kita ke sekolah master, kita ngajarin mereka untuk gimana sih cara kita baca kemasan. Jadi kan kita banyak banget yang nutrisi gitu nggak sih? Ya kayak berapa karbohidrat, berapa ini itu keren tuh. Nah kita kemarin edukasi mereka terkait klik. Jadi ketika kita beli kemasannya snack, usahakan itu ada klik itu. Klik apa tuh? Jadi klik itu terdiri dari kemasannya bagus apa enggak. Terus ada juga tuh yang ada suka bocor ya Kak ya, kalau kemasan plastik tuh. Terus ada juga label. Nah label, terus abis itu ada izin edar. Jadi kita ngeliat nih BPOM-nya ada nggak, aman nggak. Abis itu kita ngeliat kadaluarsanya nih Kak. Ini kadaluarsanya kapan. Terus kita ngeliat kadang tuh kita bisa tertipu sama satu kemasan itu harusnya buat 4 sajian, tapi kita habiskan dalam 1 kali waktu. Dan itu yang seharusnya tidak boleh karena akan menyebabkan konsumsi berlebih buat kitanya Kak. Gitu. Betul, aku juga kan akhir-akhir ini lagi lumayan fokusin tentang healthy food ya. Istilahnya kayak isi piringku lah gitu kan. Jadi aku mulai aware di mana kayak sebenarnya kita itu orang-orang ini sekaligus edukasi aja. Benar. Jadi ada namanya isi piringku. Jadi tiap manusia, tiap orang itu dia punya kadar kebutuhan kalori, protein, nutrisi dan lain itu dalam sehari itu dia harus punya dan harus terpenuhi. Nah, kenapa banyak orang-orang ada orang-orang yang maaf ya obesitas atau gendut gitu ya? Itu karena mereka nutrisinya tidak terpenuhi, tapi hal-hal yang seperti misalnya kayak karbohidrat, gula segala macam tuh berlebih gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Kak gula? Sebenarnya gula itu boleh aja, tapi harus sesuai dengan kadarnya. Karena gula itu kan dia buat hormon endorfin, buat ningkatin energi. Kalau misalnya nggak sama pakai gula sama sekali, bisa jadi nggak ada energi. Ataupun kalau misalnya mau pakai gula, bisa mungkin yang sehat kan ada stevia, ada mungkin madu alami gitu. Terus juga kadar-kadar lainnya kayak protein segala macam tuh harus terpenuhi. Terus tahu nggak sih? Ada kalau ini berhubungan sama remaja putri. Ini mungkin agak nyelkit dikit apa nih? Putri gitu kan. Tahu nggak sih kenapa banyak remaja putri sakit? Kenapa tuh Kak? Sakit
cuci darah, pokoknya sakit lah, penyakitan lah jadinya, pegel-pegel segala macam. Bahkan sampai remaja putri yang dia ngerasa kok badannya nggak naik-naik tingginya. Sebenarnya bukan karena dia nggak minum susu, sebenarnya bukan karena dia kurang apa segala macam, tapi dia kurang gizi. Itu bener, kurang gizi itu bener. Kenapa? Remaja putri makannya apa? Seblak. Makannya apa lagi? Indomie. Dan dia, aku pernah, bukan riset ya, tapi dia aku punya banyak teman-teman remaja putri di luar gitu ya, nanti dari SMP, SMA sampai kuliah, mereka tuh ngerasa cukup kalau makan cuma sekali sehari. Mereka ngerasa cukup kalau makan sehari 2 kali 3 kali. Tapi makanan yang mereka itu ya itu tadi tuh keripik-keripikan, yang pedes, habis itu tadi seblak segala macam. Boleh nggak kan makan seblak? Boleh aja. Sebenarnya nih bisa dibilang boleh aja. Tapi nutrisi yang lainnya, gizi yang lainnya juga harus terpenuhi. Benar. Karena seblak itu isinya apa? Dia nggak ada nutrisinya ibaratnya. Ya mungkin kenyang, tapi nggak berisi nutrisi. Sampai akhirnya badan tuh terisi kenyang segala macam. Tapi buat konsumsi tulangnya nggak dapet sih magnesiumnya, kalsiumnya gitu kan. Si tubuhnya juga magnesiumnya, vitaminnya nggak dapet, nutrisinya nggak dapet, proteinnya nggak dapet. Dan akhirnya ya itulah timbul penyakit-penyakit, entah itu jadi cuci darah, entah itu jadi akhirnya diabetes, entah itu jadi akhirnya pegel-pegel itu juga ngaruh, pegel-pegel itu segala macam kan. Bahkan sampai ini yang merasa kayak menstruasinya, haidnya kan suka banyak tuh, ada orang anak-anak remaja putri tuh yang aduh menstruasiku terganggu nih, ya kan kayak nggak beraturan. Ya itu karena makanannya, mengkonsumsi makanan nggak bener kayak gitu. Kita berarti harus banyak-banyak muhasabah nih guys. Betul. Dan sebenarnya kemarin aku sempet udah nyoba juga kan pola hidup sehat yang bener-bener lumayan sehat lah menurutku. Pola hidup sehat yang menurut orang lain mahal, sebenarnya nggak mahal. Gimana tuh kak? Berarti gitu. Tips dong kak. Ganti misalnya kalau misalnya masih mau makan nasi, ya oke nggak apa, nasi nggak apa, tapi harus ada porsi-porsinya gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku ngekurangin nasi. Ini kayak kemarin tuh 2 minggu belakang aku udah nggak makan nasi. Sekarang baru ini lagi nih makan nasi goreng, mie gitu kan. Karena kemarin udah banyak, akhirnya nggak makan kayak gitu tuh, karbohidrat berlebih kayak gitu. Soalnya kemarin itu aku jujur, aku cepet juga hidup nggak sehat. Aku makan kayak nasi padang aku bisa 3 kali. Itu nasi padang bisa 3 bungkus nasi padang makan gitu kan. Tapi aku sadar di situ, makin lama berat badanku naik sampai waktu itu sempat aku nyentuh di 96 gitu. Mungkin menurut orang-orang ideal aja kalau tinggi segala macamnya, tapi nggak sehat. Iya beneran. Ideal tapi nggak sehat gitu kan. Akhirnya nyoba kayaknya harus diturunin nih segala macam kan. Akhirnya berhasil turun, alhamdulillah sekarang 86. Wah, sudah 10 kilo. Turun berapa tuh? 10 kilo. Pun kalau mau naiknya ya paling ya nggak signifikan banget. Jadi kayak naiknya paling 86, 87, 88 dah segitu. Itu hasil dari proses ngurangin karbohidrat. Jadi sebenarnya yang perlu dikurangin itu adalah karbohidrat berlebih ya. Kayak yang nasi segala macam gitu-gitu. Kalau karbohidrat yang alami kan kayak misalnya kentang, singkong, ubi itu bagus banget. Bener. Itu karbohidrat, terus juga apa lagi itu namanya? Ada karbohidrat, ada tambahin juga kayak kalau misalnya mau butuh buah-buahan lah. Buah-buahan tuh buah murah kok. Ibaratnya pisang aja ada 15.000, ada 20.000 gitu kan. Pisang banyak lah. Bahkan banyak buah yang gocengan juga kak. Banyak buah yang gocengan gitu kan. Ibaratnya kalau menurutku jangan tergiur harga murah untuk makanan-makanan kayak gitu. Ibaratnya kayak seblak berapaan sih? 15.000. 15.000 tuh aku ya, itu udah bisa buat 1 piring kan ibaratnya. Iya benar. Terus juga tadi balik lagi, ngurangin karbohidrat, ngurangin gula, ngurangin minyak, ngurangin natrium yang berlebih, MSG segala macam itu perlu dikurangin teman-teman. Kayak kemarin aku jadi berangkat kampus, sebelum berangkat kampus aku selalu masak. Jadi mungkin ini teman-teman pada kayak cowok kok ini, tapi nggak apa, karena ini kan buat diriku sendiri. Tapi gitu justru kan menarik sih kak, cowok bisa masak tuh keren. Jadi aku tuh masak sendiri di rumah sebelum jalan kampus. Jadi jangan bilang gue sibuk segala macam, bullshit. Aku kampus berangkat jam 7-an atau jam 7.30, tapi aku masak dari jam 6 gitu. Masak dari jam 6, udah kayak orang catering gue gitu kan. Masak dari jam 6. Aku masak itu karbohidratnya aku pakai kentang. Jadi kentang gelondongan nih, satu itu mungkin harganya berapa sih sekarang? Soalnya waktu itu aku beli 15.000 tuh dapat 5 apa? Itu sekilo? Sekilo, nggak tahu.
100 kilo tuh pokoknya segitu dapat gitu. Nah, kentang satu aja satu gelondongan dicuci dulu, terus dikupas ini kan jadi ngomongin masak tapi apa nih? Ini karena kita edukasi gizi ya, karena genre pun juga kayaknya sama ya gizi juga ya. Jadi kentang itu gelondongan dibuka gitu, udah terus dipotong-potong. Nanti mau dipotong-potong mau bentuknya gajah kayak mau bentuknya bebas pokoknya yang penting dipotong-potong. Terus direbus bentar. Direbus sekitar 10 sampai 15 menit. Udah direbus, terus itu bisa buat langsung dimakan bisa. Kalau misalnya mau dipanggang dulu juga bisa. Kepanggang ya, bukan goreng. Kalau aku biasanya panggang itu pakai ntar minyak, tapi minyaknya minyak zaitun. Jadi cuma seuprit doang. Jadi tuh minyak zaitun diolesin di panggangan di teflon gitu kan. Habis itu udah taruh aja. Ntar dia bakal agak bukan gosong nih, tapi kayak agak crunchy dikit. Sebenarnya nggak begitu crunchy sih ya. Tapi pokoknya itu karbohidratnya aku pakai kentang. Kalau nggak mau ribet pakai kentang, boleh pakai singkong rebus bisa, pakai ubi juga enak gitu kan. Benar-benar. Itu karbohidratnya. Terus proteinnya apa kak? Proteinnya kalau mau lumayan agak harganya lumayan, tapi sebenarnya nggak begitu juga sih. Dada ayam. Aku beli dada ayam. 1 kilo itu 50.000. Full dada ayam. Dan itu bisa aku potong-potong 100 gram nggak salah. Bisa dijadiin buat 6 atau 7 potong gitu kan. Dan itu buat seminggu jadinya. Iya benar. Ibaratnya ya aku seminggu buat dada ayamnya 50.000 gitu kan. 50 bagi 7 atau bagi 5 deh misalnya. 10.000. Iya. Jadi buat satu kali itu udah 10.000 doang gitu ibaratnya gitu kan. Daripada kalian 10.000 beli yang lain, ini dada ayam enak gitu kan. Kalau emang mau cuma dada ayam doang sama kentang juga bisa, itu enak. 15.000 tuh paket 15.000 gitu kan. Itu udah enak banget lah ibaratnya. Dada proteinnya. Kalau mau yang agak murah gimana kak? Bisa. Protein murah, paling murah dan gampang banget bikinnya. Tempe tahu itu murah banget. 1.000 2.000 tuh bisa itu. Beli aja yang gelondongan yang harganya berapa? 6.000 8.000 gitu kan. Gelondongan segini nih, udah potong-potong buat makan bisa lah 4 apa 5 gitu. Udah bawa makan tempe. Ungkepnya pakai ungkep ayam yang sehat gitu kan, nggak perlu pakai garam segala macam. Udah. Terus habis itu yang paling penting adalah serat sayuran. Sayuran itu perlu. Sayuran apa kak? Bisa. Kalau aku biasanya kalau paling lagi mager cuma ngambil toge. Toge 5.000 udah dapat segini. Iya, banyak banget. Togenya itu diapain? Togenya itu udah ambil sejumput gini, taruh di panggangan, bukan panggangan apa teflon gitu kan. Tambahin minyak dikit boleh, atau minyak sayur juga nggak apa dikit aja. Sama saus tiram. Saus tiram kasih air dikit. Ini aja. Jadi itu rasanya dari saus tiram ya kak? Iya, itu enak banget. Asli enak banget itu. Kayak gitu, udah masukin jadi. Terus habis itu buah juga boleh, kalau misalnya ada pisang segala macam gitu boleh pakai buah juga. Terus apa lagi aku ya? Kalau mau ini telur juga bisa gitu kan. Kalau aku biasanya karena waktu itu aku lagi lumayan ningkatin protein, aku isinya tuh ada dada ayam, telur, kentang, terus jagung kecil sama kacang panjang atau kacang polong gitu Pak. Makanya tuh dimasukin, terus sama tempe juga, sama tahu juga kadang. Atau kalau misalnya emang nggak pengen apa tadi tuh wortel, bisa juga kalian bikin ini guys, enak banget ini tuh namanya salad wortel. Salad wortel. Jadi wortel itu nggak perlu direbus, jadi cukup dicuci bersih, dihilangin dulu kulit luarnya, dipotong kecil-kecil atau diserut juga boleh, ditaruh di sebuah tempat gitu kan, terus campurin pakai mayones. Udah, jadi mayones banyak kok, ada yang 5.000 segala macam tuh. Campurin itu bisa dikit aja juga. Jadi udah jadi kayak makan hokben. Iya benar. Gitu. Enak udah bawa kampus. Jadi kayak isi piring gue terpenuhi itu. Itu. Proteinnya dapat, karbohidrat bagusnya dapat, gizinya dapat, semua dapat. Gizi seimbang lah ya kak. Gizi seimbang. Dan aku waktu itu hitung per porsiku itu tuh, kalau aku biasa porsi itu cuma 15.000 atau 20.000. Buat temen-temen yang tiap jajan per harinya itu 15.000, 20.000 bahkan lebih, itu worth it banget. Daripada kalian jajan di luar. Nah akhirnya dari itu aku bisa kenyang semalaman. Bisa kenyang dari pagi sampai malam. Berarti gitu. Itu terus juga banyak kan orang-orang tuh kalau misalnya makan itu kan makannya kayak ya sembarangan tadi kan gitu. Ya mending kayak gitu aja tadi kan. Bahkan yang kocaknya adalah kan aku bikin terus kan, terus aku posting kan di SWSG segala macam gitu kan.
teman-temanku pada catering dong. Akhirnya pada pengen catering gitu. Jadi buka bisnis juga ya, buka Kak? bisnis juga. Aduh. Akhirnya, udah berapa? 20.000 per orang gitu kan. Nah, jadi bikin. Jadi aku kalau sebelum masuk kampus gitu kan, aku bikin dulu nih cateringan punya ini gitu kan. Bawa ke kampus gitu. Udah. Seru banget Jadi sih, Kak. satu kampus tuh gitu makan sehat gitu. Sehat. Atau Edukasi dapet, bisnis dapet. Edukasi dapet, bisnis dapet. Gitu guys. Jadi itu edukasi gizi aja ya. Bisa contoh nih, Betul. Kak Sidki. Iya, berarti ya nggak usah terlalu iniin makanan gratis lah. Makanan sehat kok. Atau kalau misalnya kalian nih anak-anak yang suka, berbanggalah anak-anak yang suka ke warteg. Warteg sehat-sehat juga dia. Karena makanan dapur, makanan rumah itu. Makan di warteg aja. Bukan makanan fast food gitu ya, Kak. Yang penting itu bukan fast food atau junk food. Karena junk food itu kan dia ya namanya instan. Semua yang instan tuh nggak baik. Asik. Semua instan nggak baik. Jadi makanlah makanan yang ada prosesnya. Karena ada kata-kata juga tuh kan, we what we eat. Iya benar. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau misalnya kita makan hal-hal yang buruk, diri kita juga bakal buruk. Benar. Tapi kalau kita makan yang baik, kita juga bakal makan yang baik. Makanya kenapa aku mau masak sendiri? Karena aku pengen memastikan bahwa apa yang aku makan, aku tahu masaknya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, cucinya bersih apa enggak, kayak gitu. Benar. Gitu guys. Dan bener sih, tadi kita udah ngeliat dari Kak Sidki ya guys. Kak Sidki ini udah based on his true story, dari jadi gimana harus perkembangan kayak gitu. dia terkait berat badannya. Dan perempuan juga ini Kak sering banget sih. Kayak perempuan aku ngerasa kalau kita tuh makan salah sedikit nanti bisa gampang jerawatan. Dan itulah yang jadi insecurities kita nantinya. Makanya teman-teman kita harus sama-sama cek lagi nih makanan kita tuh apa gitu. Terus juga buat yang alergi juga kan bisa dilihat juga ntar. Benar. Gitu. Nah, kalau Kak Sofa sendiri, kita balik lagi ke topik nih, tentang pergenrean. Kalau Kak Sofa sendiri udah punya target belum? Ke depan pengen mencapai apa lagi sih? Oke. Jadi Kan targetnya udah nih, yang tingkat kota, pengen dapetin apa lagi nih kira-kira? Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku takut sih. Dengan izin mama papa. Aduh, saya bukan sekolah. Jadi bismillah teman-teman, aku mau memperjuangkan untuk gender ini nggak cuma bisa diakses sama remaja biasa kayak kita nih Kak. Aku juga mau teman-teman spesial yang saat ini mengalami keterbatasan atau yang bisa kita kenal dengan disabilitas, pengen juga nih untuk bisa tahu terkait genre, karena ini benar-benar yang aku rasakan adalah ini ilmu yang aku butuhkan untuk kehidupan aku juga. Nah makanya aku pengen ngejangkau teman-teman disabilitas dan memperjuangkan program ini di Provinsi Jawa Barat nih Kak. Amin. Kita dukung bareng-bareng ya. Sofa for Jawa Barat. Amin. Gubernur, oh bukan. Bukan, Duta Genre. Kalau gubernur mah Kak Sidki aja ya nanti. Jadi Mulyadi aja. Iya kan? Oke, jadi bismillah aku memperjuangkan ini di Provinsi Jawa Barat dan harapannya aku juga bisa memperjuangkan ini di tingkat nasional nih Kak. Amin. Mohon doanya semuanya. Dan buat Kak Sidki juga nih, aku juga banyak belajar dari Kak Sidki dan banyak konsultasi juga nih guys. Kalau teman-teman yang mau nanya terkait Kak Sidki, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Nanya terkait Kak Sidki. Kira-kira status gimana gitu kan ya? Status, alhamdulillah tadi udah update status sudah. Status apa nih? Status WA. Kayak status perkawinan Kak? Kan. Udah masih kecil. Nggak boleh guys, karena gender itu 21 25 cewek perempuan. Oke, perempuan. 2125 itu apa sih Kak? Nah itu belum dijelasin juga tadi. Nah, jelasin. Jadi 2125 itu adalah kita untuk rekomendasi usia minimal ideal untuk menikah. Jadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan ini diterapkan oleh BKKBN teman-teman. Karena kita sudah riset dari kesiapan fisik, kemudian perkembangan otaknya itu gimana untuk memulai kehidupan rumah tangga gitu Kak. Berarti yang bagus 2125 ya? Ya, itu yang minimal. Kamu udah deh. Nanti kita berkarir dulu ya Kak ya. Tapi guys nggak apa-apa. Dukung juga kok 2125. Kenapa? Karena secara pikiran juga ibaratnya ya. Cowok tuh kita kadang minder buat kalau misalnya mau kita minder buat kalau misalnya mau ngelamar anak orang, atau kita mau nggak usah ngelamar deh, kita mau deketin anak orang aja kita minder. Kenapa? Kita belum punya apa-apa. Berarti gini. Ini nggak tahu ya kalau laki-laki lain udah mikirinnya apa belum. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu udah punya pikiran panjang buat diriku ke depan, bahkan sampai kayak tentang pernikahan segala macam, nah gitu kan. Aku pikir lah, kalau mau nikah anak orang, setidaknya jangan buat dia susah.
Benar. Aku agak kurang setuju sama statement nikah aja dulu, bangun bareng-bareng. Nikah aja dulu, ntar susahnya bareng-bareng. Aduh. Kalau dari pribadi aku ya, aku kurang suka statement itu. Tapi ini bukan berarti aku ngejudge yang lain, tapi ini pribadi aku aja. Kenapa? Karena menurutku perempuan dia udah diasuh sama orang tuanya, ayahnya, ibunya dari kecil udah punya privilege itu. Pas udah gede masa diajak susah? Ya jangan dong, ya nggak mau lah. Ya berarti ya kita mau sama dia bukan karena dia bisa nemenin kita pas susah, tapi kita mau sama dia karena kita punya planning bareng, kita punya tujuan bareng, gitu. Makanya kenapa aku tuh agak kurang suka, makanya aku kalau emang udah pengen nikah gitu ke depan nanti ya, minimal aku udah harus punya rumah, minimal harus udah punya tabungan masa depan, minimal harus investasi, karena bukan cuma perempuan yang investasi, tapi kita juga laki-laki juga investasi. Tapi kalau laki-laki ya investasi bukan hanya di bisnis, tapi di otak. Kenapa? Karena nanti ya bukan cuma ibu doang yang ngurus anak gitu ibaratnya di rumah. Karena gini teman-teman, aku kan dari kampus karakter ini, STPHBK. Aduh ya. Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter, di mana kita belajar keholistikan seorang anak, menyeluruh perkembangan anak, parenting segala macam. Menurutku ilmu parenting ini adalah ilmu yang perlu dipelajari semua orang. Benar. Bukan gender. Karena banyak orang yang ilmu parenting ibunya aja lah, ilmu parenting cewek aja lah. Atau juga ntar yang ngurusin anak juga ibu. Oke, bener. Itu nggak salah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tapi ayah adalah orang yang dia juga harus bisa memahami itu. Itu ibaratnya. Ya kalau ibunya lagi misalnya entah kerja atau misalnya lagi pergi atau segala macam, ayahnya yang harus bertanggung jawab. Karena menurut aku lupa ini studi apa penelitian ya, aku lupa. Semua hal, kasus anak dari anak kecil, remaja segala macamnya, kasus kenalkan remaja lah ibaratnya, entah itu dari seks bebas, pacaran, narkoba segala macam gitu ya, itu karena pendidikan keluarganya. Nah benar kak, setuju. Entah dari kalau misalnya pacaran biasanya dari kalau yang perempuan nih, itu dari orang tuanya, ayahnya. Seberapa besar kasih sayang ayahnya ke anak perempuan itu. Kalau kasih sayang ayahnya ke anak perempuannya udah besar, dia bakal mikir bahwa udah nggak perlu lagi. Cinta pertama gua udah ayah gua. Benar. Yang bahkan juga aku tuh suka banget kalau ngeliat podcast atau kayak ayah-ayah yang artis-artis gitu ya, yang mereka manggil anaknya itu kayak yang sebutan dengan sayang sini. Iya. Kenapa? Karena ke depan ketika dia dipanggil seperti itu sama cowok lain, sayang sini, dia nggak baper. Bener. Dia udah sama ayahnya kok, ibaratnya gitu. Jadi kriteria itu harus lebih tinggi. Istilahnya kalau misalnya mau dekat atau mau pacaran itu kriteria gue harus yang lebih dari bapak gue, gitu. Harus yang bisa effort lebih dari bapak gue, yang bisa effort lebih dari ini segala macam kayak gitu. Terus sih kak. Atau yang setara sama bapak gitu kan. Terus kalau buat laki-laki kasih sayang ibu. Kalau misalnya anak laki-laki kurang kasih sayang ibu, dia juga bakal gampang pacaran, bakal gampang kayak gitulah ibaratnya. Pergaulan bebas. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain kasih sayang di rumah. Ya akhirnya dia nyari kasih sayang di luar gitu kan. Iya. Itu kenapa? Makanya kalau aku sebenarnya bukan kurang suka, tapi kayak kan banyak orang itu mah nyari jati diri segala macam. Sebenarnya bukan hanya nyari jati diri, tapi itu juga nyari kasih sayang. Jadi kayak dia nyari gimana orang yang bisa ngertiin gua, gimana orang yang bisa memberikan perhatian. Makanya banyak orang pacaran segala macam, atau bahkan yang mungkin ya kenakalan remaja yang lain kayak tawuran gitu kan caper. Iya benar. Itu kan bukan caper sih, mereka kurang energi mereka berlebih dan akhirnya mereka tuh cari tempat yang melampiaskan itu. Benar. Nah, kalau di rumahnya udah ada hobinya, udah ada didukung hobi sama keluarga, menurutku nggak bakal kayak gitu. Gitu. Dan bener sih kak, aku juga di genre banyak banget belajar kalau keluarga tuh bener-bener jadi garda terdepan buat pertumbuhan seorang individu. Dan aku juga belajar nih, ternyata oh iya ya, kalaupun misal ayah dan ibu kita tidak memberikan hal yang seoptimal itu, sekarang kita lah yang menjadi orang yang akan menjadi orang tua yang baik nih kak. Kayak dari sekarang ilmu parenting itu nggak harus dipelajari sama calon orang tua, calon pengantin, tapi bisa dari remaja nih Kak Sidki. Dan aku setuju banget sih sama Kak Sidki, kalau laki-laki mempertimbangkan ke depannya gimana, pun perempuan yang didominasi sama perasaan juga mempertimbangkan Kak. Karena banyak banget ya Kak kasus-kasus terkait hal itu, marriage is scary dan sebagainya.
Maka dari itu kita perempuan mau nih untuk memupuk ilmu dulu. Betul. Karena benar kata Kak Sidki, kalau kita akan menjadi madrasah pertama buat keturunan kita nantinya. Dan kita nggak mau dong menikah dengan orang yang salah, atau kalau kata anak sekarang jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan. Bener kan, itu menarik banget. Betul, itu jangan salah pasangan. Karena kita memilih laki-laki yang benar-benar kita jadiin dia imam gitu. Mungkin kalau laki-laki memilih perempuan, kalau laki-laki memilih perempuan itu memilih madrasah pertama untuk keturunannya. Tapi kalau perempuan memilih laki-laki itu antara memilih surga atau nerakanya, Kak. Betul sekali. Tuh, karena kita juga akan dibimbing sama imam kita itu. Betul. Gitu, Kak. Ya, itu makanya kenapa para calon ayah di luar. Oke, ini banget. Oke, buat teman-teman laki-laki di luar ini sebagai nasihat aja, selain investasi duit segala macam juga perlu investasi otak dan investasi hati. Betul. Kenapa? Karena kebanyakan kasus KDRT segala macam. Aku juga pernah beberapa kali melihat dan bahkan merasakan dari teman gitu ya, kasus-kasus KDRT seperti itu. Itu ya karena dari orang tuanya kurang. Jadi orang tuanya sedikit dan minim persiapan. Entah itu akhirnya nikah cuma karena cinta lah segala macam gitu. Karena udah nggak zaman lah ibaratnya nikah karena cinta. Jadi harus mikir lebih lanjut, harus mikir lebih panjang lagi, dan bahkan ya kalau misalnya mungkin yang agamanya Islam itu ya perlu lebih dikaji lagi. Bahkan mungkin yang agama non Islam juga perlu mengkaji. Misalnya yang mungkin yang Hindu, yang Buddha gitu kan. Mereka juga perlu. Kalau aku di kampus itu belajar tentang namanya insan kamil. Insan kamil tuh intinya ibaratnya orang yang dia mencapai titik kesempurnaan dalam kehidupan lah seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak usah yang sampai insan kamil banget. Mungkin kalau yang kita bayangin kan insan kamil tuh yang kayak orang no wife, no money segala macam bener-bener. Tapi ya kita sesuai sama yang ajaran di agama kita masing-masing aja, bahwa ya cinta itu kan cinta kasih dan sayang gitu kan. Kasih dan sayang. Jadi bukan hanya sayang doang, tapi kasihnya juga ada. Kasih entah itu dari kasih pikiran, kasih materi segala macam kan. Tapi ya gitulah intinya, kalau buat cowok-cowok di luar sana bukan hanya duit aja yang dipikirin, bukan hanya investasi kayak otak doang, tapi juga hati juga, emosional juga itu perlu dipikirkan. Karena menurutku orang yang dekat dengan Tuhan, ini Tuhan secara universal ya buat agama manapun ya, orang yang dekat sama Tuhan, dia adalah orang yang mempunyai emosional yang bisa tinggi gitu ibaratnya. Karena ya dia aja dekat sama Tuhan gitu kan. So ke depan juga dia bakal di dalam diri itu ada sifat-sifat ketuhanan. Kalau orang Islam kan ada sifat ketuhanan yang Rahman dan Rahim. Yang Rahman dan Rahim, jadi kayak ya udah kasih sayang, dan kalau Rahman jadi kasih, pengasih ya gitu. Gitu guys. Jadi ngasih bukan buat, kalau Rahman Rahim kan kalau nggak salah tuh yang buat diri sendiri sama buat yang lain kan ya, yang buat siapapun gitu. Gitu. Jadi itu gitu. Intinya harus jadi remaja berkarakter lah. Betul. Gitu. Remaja berkarakter. Jadi bukan hanya sebagai remaja sehat, bukan hanya remaja sukses, tapi juga remaja berkarakter. Karena sekarang itu sudah semakin sedikit remaja-remaja yang berkarakter gitu. Karena karakter juga jadi pilar kita. Betul. Ya Kak buat kedepannya. Pilar. Bahkan kalau di kampusku ada 9 pilar karakter. Gimana tuh Kak? Tapi aku lupa. Oke. Tapi intinya 9 pilar karakter itu ada kayak tentang adil, jujur, terus jujur sangat Sidki ya. Bersahaja, bijak segala macam kan. Bahkan kayak sekecil tentang kebersihan kayak gitu juga. Itu masuk dalam pilar karakter. Oh iya. Gitu. Guys, mantap. Gitu. Iya. Makan dulu lah. Makan kita. Nyantai aja loh ya. Oke Kak, wah Kakak tuh tadi kan udah dia nanya sekarang. Ya kita gantian aku makan dulu, lapar. Kita udah bahas tentang remaja yang berkarakter. Nah, Kakak tuh pernah nggak sih nemu something yang menarik banget, tapi kita ini nggak nemu banyak di remaja lain gitu? Atau kayak misal di Depok nih Kak, kalau kita udah tahu lah remaja-remaja yang emang kayak kita remaja biasa. Kakak pernah nggak sih nemuin suatu remaja yang ada di tempat yang kita tuh nggak bisa jangkau itu dengan mudah, tapi kakak nemu keunikan dari sana? Oh ya? Nggak sih Kak? Aku pernah, kalau nggak salah nih ya, ini aku pernah nemu sebuah kampung, namanya Kampung Merah Putih. Wah menarik banget tuh. Gimana Kak? Jadi Kampung Merah Putih ke Indonesia banget ya. Jadi ada sebuah kampung agak terpelosok gitu ya, nggak terpelosok banget, tapi kayak agak terpencil aja, hidden gem lah, kampung hidden gem gitu, di Tapos.
Sukatani Tapus. Nah ini kampung ini dia menurutku kampung yang lumayan bagus ya. Karena kampung ini tuh dia segala macam ada. Oh, Palu gak ada tuh? Kalau gak ada, apa yang mau gua ada. Jadi dia tuh ada sebenarnya bisa dibilang juga itu adalah kampung pemulung. Karena di sana orang-orang di sana tuh orang-orang yang dia memilih dan memilah sampah. Satu, dua, kampung-kampung di sana tuh orang-orang di sana adalah orang-orang yang dia sangat guyup. Jadi bahkan mereka tuh ngurus kayak ada kandang sapi, kandang kambing, ayam, angsa, ikan, gitu kan. Ada balai warga segala macam. Tapi yang aku mantep banget tentang ini adalah mereka tuh nggak dibantu pemerintah. Oh, keren banget. Mereka sendiri. Dan bahkan kampung itu terpencil. Jadi kayak ini tuh ada klaster depannya. Masuk dalam itu baru ada sebuah kampung kumuh pemulung gitu ya. Tapi dengan apa ya? Nggak terbatas gitu dirinya. Potensinya nggak terbatas gitu. Berpotensi banget. Dan waktu itu aku sempet sama teman-teman kampusku kesana kolaborasi sama Forum Anak Kota Depok, Forum Anak Cimangi sama Forum Anak Tapos. Genre belum. Ajakin habis ini genre. Jadi kita kolaborasi, kita bikin namanya program pendekar. Apa tuh pendekar? Pendidik sebaya berkarakter. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi kan kalau di genre ya, kalau nggak salah ada namanya program pendidik sebaya. Iya. Tapi kalau di sini kita pendidik sebaya, kita collab dengan kampus karakter jadinya pendekar, pendidik sebaya berkarakter Kampung Merah Putih. Keren banget. Mantap banget. Jadi namanya itu pendekar merah putih. Keren banget. Sumpah. Asli. Keren kan? Nah, itu jadi pendekar merah putih ini pendidik sebaya berkarakter pendidik sebaya berkarakter Kampung Merah Putih. Mereka tuh punya tupoksinya. Gimana tuh, Kak? Mereka anak-anak SMP dan SMA, tapi kita ajarkan mereka materi-materi tentang self improvement, social branding, terus juga kayak public speaking, terus bahkan tentang permainan tradisional, budaya, bahkan kita juga ajarin tentang storytelling, dongeng. Wow. Kenapa? Karena di sana anak-anaknya itu sangat minim yang sekolah. Yang sekolah tuh cuma yang SMP dan SMA, kebanyakannya. Jadinya anak-anak SMP dan SMA ini kita training lah bahasa karena kita training, kita ajarin untuk biar mereka bisa menjadi guru-gurunya anak-anak TK dan SD di sana. Gitu. Jadi kita pengen bikin desa ini tuh bisa bukan nomaden, apa namanya? Madani. Bukan madani. Dia tuh bisa menghidupi sendiri. Iya, gitu. iya. Jadi kan kayak tadi dari sampahnya dia udah bisa sendiri, perkampungan udah bisa sendiri, bahkan tadi kan kayak bisnisnya juga ada apa tadi tempat kambing, tempat sapi segala macam ada kan. Bahkan sampai pendidikannya nih harus bisa sendiri juga. Kita ajarin juga. Dan akhirnya kemarin sukses, mereka bisa menjadi pendidik sebaya. Anak-anak SMP dan SMA mereka sudah hampir setara dengan kayak EO, event organizer. Oh iya. Mereka bikin event, waktu itu kita bikin festival pendekar gitu kan. Pendidik sebaya berkarakter, kita bikin anak-anak itu main sama anak-anak yang TK dan SD. Terus juga ada apa ya? Pokoknya games-games tradisional gitu-gitu kita mainin juga. Bahkan kemarin pas tahun baru juga mereka pertama kali first time ngadain bakar-bakar bareng. Wah, Masya Allah. Wah, itu keren sih. Karena sebuah kampung yang ini historikalnya banyak banget sebenarnya. Ini ada drama-drama di belakangnya. Tapi dengan semua drama dan semua kesulitan itu mereka bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi sebuah kampung yang bagus gitu. Ya, bisa menghidupi sendiri. Dan ini kepala desanya namanya kalau nggak salah Pak Syarif, itu orang hebat. Beliau orang yang menghidupi kampungnya sendiri dengan penuh semangat gitu ya. Dia bahkan udah punya anak-anak, ada beberapa anak, tapi dia mampu juga untuk menghidupi anak-anak yang lainnya. Nah, itu kemarin pas dengar cerita beliau sampai lumayan sedih dan lumayan tersentuh karena lumayan tersentuh karena dengan segala macam medan perjuangan yang sudah beliau lakukan gitu kan. Tapi masih waktu itu agak kurang dilirik oleh pemerintah gitu ya. Dan akhirnya ini bagus banget gitu kan. Nah, ini makanya kemarin aku datang dan ayo kita mau bikin sebuah film dokumenter atau apa, nanti kita stay tune aja nanti. Kita harus bisa lihat juga ya. Tapi dari Pak Syarif ini, Kepala Desa Merah Putih, aku belajar satu hal, bahwa kadang perjuangan nggak selamanya mendapatkan hasil. Tapi semakin kamu berjuang, semakin kamu melihat hasil itu. Keren banget. Karena nggak semua perjuangan tuh ada hasilnya langsung, iya kan? Karena ya mungkin kita banyak orang-orang pada perjuangan tidak akan mengkhianati hasil segala macam, hasil tidak akan mengkhianati perjuangan.
bisa jadi. Tapi itu ketika kamu sudah berjuang berkali-kali. Nah, kadang statement itu, dari kata-kata seperti itu dipakai sama orang ketika dia berjuang, dia ngerintis sesuatu, terus dia nemu kejanggalan, keganjalan, akhirnya dia berhenti, stop, udah selesai. Dia nggak tahu kalau anak panah, busur panah itu perlu mundur terlebih dahulu untuk dia bisa dilepaskan dengan cepat. Gitu kan? Itu ada filosofi juga tuh. Tapi itu ntar kita bahasnya lebih dulu. Lihat aja di Instagram saya. Ada tuh bahasannya. Tapi intinya itu yang tadi yang aku dapatkan dari Pak Syarif. Kadang perjuangan itu nggak harus langsung dapat hasil. Karena kita ngerasa kadang kita ngerasa berjuang, kita ngerasa ngebangun suatu, mana hasilnya, gitu kan? Tapi kalau dari Pak Syarif aku belajar bahwa kadang ya nggak harus langsung, tapi itu harus ada perjuangan lagi, dan kamu baru bisa melihat secercah harapan itu, dan juga nggak langsung dapat hasil sebanyak itu ibaratnya. Tapi selalu ingat apa ayatnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi selalu ingat bahwa sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun perjuangan, pasti nanti selalu ada kemudahan yang mendampingi. Pasti selalu ada. Nggak selalu berbentuk hal yang langsung mudah gitu, enggak. Tapi entah itu tiba-tiba, oh kok jalannya jadi lebih gampang, atau entah tiba-tiba ada bantuan dari mana, segala macam gitu. Percayalah bahwa setiap kesulitan pasti berbarengan juga dengan kemudahan. Kayak gitu. Bukan setelah, tapi berbarengan ya Kak? Berbarengan, ya. Pasti selalu ada. Kayak ibaratnya kita juga melihat filosofi dari lalat. Mungkin kita melihat lalat sebagai hal yang mengganggu gitu kan. Dan bahkan sayap kiri lalat itu adalah sayap yang berisi racun. Pernah tahu nggak itu? Belum, baru tahu kali sayap ini. Itu, sayap kirinya itu berisi racun. Jadi kalau misalnya lalat, jadi gini nih, kalau misalnya kalian ada lalat masuk dalam sebuah gelas, kalian mungkin jijik gitu kan, buang, atau kayak buangin lalatnya langsung minum. Justru salah. Yang benar adalah ketika lalat jatuh minuman kita, itu kita cemplungin dulu, baru kita buang. Kenapa? Karena di samping sayap kiri lalat itu isinya racun, tapi di sayap kanan itu isinya penyembuh. Gitu. Itu ada waktu itu. Penelitiannya aku lupa. Tapi pokoknya mungkin teman-teman bisa cek aja di Google. Sayap kiri lalat itu, lupa sayap kiri atau sayap kanan, pokoknya intinya sayap kiri kalau nggak salah itu sebuah racun, tapi sayap kanannya adalah penyembuhnya. Ini juga sebuah mungkin ini Tuhan gitu kan menciptakan alat untuk menegaskan gitu kan. Kita bisa lihat filosofi itu kan, bahwa ada kesulitan pasti beriringan juga dengan kemudahan. Itu berbarengan ya Kak ya? Berbarengan. Tapi kadang kita mikirnya gimana biasanya? Kita mikirnya kalau ada alat udah buang. Iya. Kita cuma ngelihat ada kesulitan doang. Tapi kita nggak mau ngelihat ada kemudahan juga di situ. Tapi dari alat kita belajar bahwa ya udah kalau misalnya alat jatuh gitu kan, celupin aja karena dia bakal bercampur tuh racun dan pengobatnya, penyembuhnya. Kita buang, udah jadi itu minuman kita lagi, aman. Oke. Gitu guys. Jadi mungkin yang pada belum tahu gitu kayak gitu. Fakta menarik nih hari ini dari Kak Siti. Oke, tapi ini mungkin kita udah agak lama nama. Kita durasi. Nah, kalau dari Kak Sofwa nih ya, kira-kira ada nggak sih harapan ke depan sebagai duta genre, atau harapan ke depan untuk remaja putri di Kota Depok atau remaja-remaja di Kota Depok, mungkin ada harapan apa? Harapan ke depannya adalah aku pribadi mau menjadi wadah nih buat remaja-remaja nggak cuma di Kota Depok Kak, tapi juga di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia, bahwa kita punya kekuatan loh kalau kita pertama mau untuk mengusahakan hal itu, dan yang kedua tentunya kita berkolaborasi nih Kak. Kayak sekarang aku sama Kak Siti teman-teman, aku bisa kenal sama beliau dan juga diundang sama beliau, dan akhirnya ada video ini. Dan akhirnya aku kenal kalian guys. Itu juga karena berkat kolaborasi. Nah, aku mau nih buat teman-teman remaja untuk sama-sama yakin nih kalau kita punya potensi masing-masing teman-teman. Aku percaya banget bahwa setiap individu itu punya potensinya, asal kita mau sadar menggali dulu. Terus belajar dan belajar, karena belajar itu proses tanpa akhir ya Kak. Betul. Karena kata hadis juga kita belajar sampai ke liang lahat. Benar nggak Kak? Tapi bukan berarti ntar di kuburan nih kita baca buku enggak. Kayak gitu.
Tapi ini teman-teman, aku mau untuk teman-teman dari sekarang, please untuk pertama kata Kak Sidki tadi untuk mulai aware sama diri kita sendiri dulu, sampai akhirnya kita bisa menginfluence teman-teman sekitarnya, dan akhirnya barulah kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu Kak. Jadi aku juga mau nih merangkul teman-teman, baik dari dunia nyata kayak aku ketemu Kak Sidki sekarang, atau dari dunia maya kayak aku sama teman-teman sekarang di video podcast ini gitu Kak. Kalau Kak Sidki ke depannya gimana Kak? Kalau aku kedepannya menjalankan hidup aja. Oke. Tapi ya, intinya ya jalanin hidup. Tapi yang perlu aku tekanin bahwa kadang menjalani hidup nggak sesimpel itu. Kadang selalu ada halangan dan rintangan. Tapi yang perlu aku tekankan adalah setiap individu dari diri kita harus punya self resilience. Apa tuh self resilience? Asik. Self resilience itu jadi kita boleh jatuh, tapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita jatuh, kita harus tahu caranya untuk bangkit. I see. Kalau misalnya kita mundur, kita juga harus tahu caranya maju. Ketika kita terbelakang ibaratnya, kita juga harus tahu caranya untuk ke depan. Kayak gitu. Jadi itu intinya. Kita jalani hidup aja, tapi kita juga harus tahu bahwa di kehidupan nggak selamanya mudah dan nggak selamanya indah. Kayak cerita kita nggak selamanya indah seperti layar kaca. Wah. Itu lagu ya Kak? Cerita kita takkan seperti di layar kaca gemas Ramadan. Cerita kita orang kakak masih sendiri. Wah. Ya. Jangan ingetin ya guys. Jangan ingetin. Oke. Terus tadi jangan lupa tadinya. Ya. Intinya kalau misalnya nemuin kesulitan dalam kehidupan, jalin aja. Tapi selalu ingat bahwa diri kita harus punya self resilience itu. Kalau misalnya kita ngerasa ada batu sandungan, ya jangan disandungin ibaratnya, ya lompatin aja gitu. Iya bener sih Kak. Iya. Kan kita selalu ngelihat, karena ini berhubungan juga sama, aku sedikit mau spill dikit, kayak berhubungan sama growth mindset dan fixed mindset. Banyak kan orang kan berpikir bahwa ada fixed mindset. Banyak kan orang sekarang tuh fixed mindset. Kenapa? Karena mereka masih melihat sebuah tantangan itu sebagai hambatan. Kalau aku ngelihat tantangan sebagai challenging, sebagai hal yang tantangan tuh menjadi tantangan aku aja. Jadi kayak udah, kalau aku ngelihat misalnya sesimpel ini kayak lagi hujan nih, orang-orang pada hujan, males hujan gitu ya. Tapi aku ngeliat hujan, aku punya apa nih? Aku punya payung, aku punya jas dan segala macam gitu ya. Karena kalau dalam sebuah filosofi itu aku lupa, tapi pokoknya intinya kata-katanya fokuslah pada kekuatan dan siasatilah keterbatasan. Gitu. Jadi fokus apa yang kalian punya, jangan fokus sama yang kalian nggak punya. Fokus pada kalian yang punya dan siasatilah hal yang, jadi make a plan, buat program, buat perencana untuk hal-hal yang kalian nggak bisa gitu. Misalnya kalian nggak bisa apa, kalian nggak bisa ngomong, belajar public speaking. Kalian nggak bisa masak, belajar masak. Kalian nggak bisa apa, IT, belajar IT. Kalian nggak bisa ngonten, belajar ngonten. Semua bisa dipelajari. Menurutku kayak gitu. Setuju banget sih Kak. Oke. Selagi kita masih ada kesempatan hidup, belajar hidup. Teman-teman. Harus Karena belajar. kita juga harus belajar. Karena belajar itu nggak selamanya di bangku sekolah, tapi belajar itu harus dimanapun belajar. Aku ketemu dengan kapanpun dan siapapun. Aku ketemu Kak Sofa, aku belajar banyak hal juga. Bagaimana cara bisa ceria dengan siapapun. Bagaimana caranya biar bisa menjadi orang yang menyenangkan. Ini Kak Sofa. Aku juga belajar, ternyata jomblo itu tidak semengenaskan itu ya dari Kak Sidki teman-teman. Dan banyak banget quotes dan filosofi. Iya. Sudah aku pelajari dari beliau. Iya. Dan sama ini teman-teman, kadang kita ngerasa kalau hidup kita ribet. Karena nggak apa hidup kita ribet. Kenapa? Karena kita pakai analogi Rubik. Gimana tuh? Rubik itu kan, kalau kita mau main Rubik itu dia perlu acak-acakan dulu. Kita acak-acakan. Tapi setelah acak-acakan kita berpikir, kita memplanning, kita mendiskusikan sama diri kita, ini gimana cara kita buat ini menjadi balik lagi. Nah, dari Rubik kita belajar bahwa ada proses untuk menjadi sempurna. Asik. Jadi kalau misalnya pengen sempurna gitu, bukan sempurna sebagai orang, tapi pengen menjadi orang yang baik, bagus, dan ya sebagai orang yang mantap lah ibaratnya gitu ya. Sebagai orang yang sempurna gitu, ya perlu proses untuk itu. Karena ada ahli mengatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli, ini ahli sendiri mengatakan, untuk menjadi seorang ahli, kamu memerlukan 10.000 jam terbang. Bukan terbang di pesawat, bukan.
tapi kamu memerlukan 10.000 jam untuk Latihan, belajar. Pengalaman itu kamu perlu 10.000 jam terbang itu. Kayak gitu. Udah ntar kalau kebanyakan ntar kata-kata mulu. Karena kalau mau lebih banyak lagi lihat di bawah. Lihat di bawah ya. Dan Instagram Kak Sidki banyak quotes. Oh iya, Instagram tuh ada di musyafsid_. Instagram Sofwa Sofwa_Aishi. Oke. Nah, terakhir kita ada mungkin aku mau aku mau minta dong closing statement dari Kak Sofwa. Mungkin ada kata-kata inspiratif untuk anak remaja. Oke, jadi buat remaja di Indonesia dimanapun kalian berada atau internasional, jadi teman-teman, satu, jangan takut untuk teman-teman melangkah. Tadi benar kata Kak Sidki, kalau takut itu bisa jadi growth kita juga. Tapi teman-teman, gimana kembali lagi ke kitanya. Takut itu apakah jadi hambatan, penghalang buat kita atau enggak? Nah teman-teman, coba mulai dari sekarang tanyakan ke diri teman-teman sendiri, apa sih yang teman-teman mau? Apa yang jadi kekuatan dan kelemahan teman-teman? Benar kata Kak Sidki, kalau tadi kita bisa fokus dan siasati keterbatasan kita. Dan dari teman-teman sudah bertanya pada diri sendiri, teman-teman akan punya self awareness atau kesadaran diri. Jadi minatnya di mana? Terus nanti dari situlah kita kembangkan dan akhirnya kita bisa menjadi bintang. Gimana kita menjadi sesuatu yang kita impikan, jadi sosok yang kita impikan. Kayak Kak Sidki sekarang, dia udah sehebat ini karena dia punya self awareness juga teman-teman. Punya kesadaran, punya karakter. Ini juga yang akan membentuk karakter teman-teman. Dan teman-teman, jangan takut apabila teman-teman merasa nggak sanggup sendiri. Karena kita punya orang lain. Sejatinya kita merupakan makhluk sosial. Jangan lupa untuk kolaborasi, karena kayak aku dan Kak Sidki sekarang, akhirnya karena dari kolaborasi ini kita bisa menghasilkan something big yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Sebuah karya. Betul. Jadi teman-teman, untuk setelah berani dan beraksi, teman-teman jangan lupa untuk berkolaborasi. So aku mau teman-teman semua dari sini, setelah ini teman-teman harap menemukan value dan potensinya masing-masing, terus direalisasikan, dan setelah direalisasikan kita kolaborasi biar jadi wah dan jadi bersinar dari karya teman-teman itu. Kalau dari Kak Sidki gimana Kak? Dari aku intinya, anak muda harus berani, anak bunda harus berkarya, dan anak muda harus menjadi solusi. Wah, benar banget, setuju Kak. Sama ada kata-kata untuk menambahkan statement itu, if you think you can, you can. But if you think you cannot, you alright. Yang artinya adalah, kalau misalnya kalian berpikir bahwa kalian bisa, kalian pasti akan bisa. Tapi kalau misalnya kalian berpikir bahwa kalian nggak bisa, maka kamu bener. Ini adalah sebuah teori dari law of attraction. Kita adalah apa yang kita pikirkan. So pikirkan hal-hal yang baik-baik, dan hal baik itu akan menjadi sebuah kenyataan bagi diri kita. Kayak gitu teman-teman. Mantap. Oke, mungkin itu aja podcast kita di hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. See you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.